secangkir pengharapan untuk memulai hari ini. 144.000 dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Wahyu 14 ayat 1. Di atas laut kristal yang di depan tahta itu, laut kaca yang bening itu seakan-akan bercampur dengan api begitu berkilau-kilau. Dengan kemuliaan Allah berhimpunlah rombongan yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka berdiri bersama anak domba di bukit Sion memegang kecapi Allah bersama 144.000 orang yang ditebus dari antara manusia. Dan kemudian terdengarlah bagaikan desau air bah dan bagaikan deruh guru yang dahsyat. Bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Dan mereka menyanyikan nyanyian yang baru di hadapan tahta itu. Suatu nyanyian yang tak seorang pun dapat mempelajarinya selain dari yang 144.000 orang itu. Nyanyian itu ialah nyanyian Musa dan anak domba. Suatu nyanyian kelepasan. Tak seorang pun kecuali 144 orang itu dapat mempelajari nyanyian itu. Karena nyanyian itu adalah nyanyian pengalaman mereka. Suatu pengalaman yang tidak pernah dialami oleh rombongan lain. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ini setelah diubahkan dari dunia ini, dari antara yang hidup, dianggap sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah melewati masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Mereka telah menanggung penderitaan, masa kesesakan Yakub. Mereka telah berdiri tanpa pengantara selama pelaksanaan terakhir penghakiman Allah. Tetapi mereka telah dilepaskan karena telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela di hadapan Allah. Karena mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka telah melihat dunia ini dilanda kelaparan dan bala sampar. Matahari berkuasa menghanguskan manusia dengan panasnya yang hebat dan mereka sendiri telah menanggung penderitaan, kelaparan dan dahaga. Akan tetapi mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi dan matahari atau panas tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dari pengalaman mereka yang menyakitkan, mereka mengetahui bahayanya dosa, kuasanya, jahatnya, kutuknya, dan mereka memandangnya dengan kebencian. Demikian renungan kita hari ini. Selalu memulai hari Anda dengan secangkir pengharapan. Tuhan memberkati.